ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik. Diperiksa di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi, keluar sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore tadi. Terlihat saudara, tak ada beban di wajah Caimin, bahkan Ketua Umum PKB itu terlihat cukup tenang di depan awak media. Ia pun memberikan keterangan terkait pemeriksaan hari ini yang dijalaninya. Caimin mengatakan kedatangannya tersebut untuk membantu KPK menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnaker tahun 2012 lalu. Caimin mengaku sudah membantu KPK menjelaskan semua yang ia tahu dan berharap keterangannya tersebut dapat membantu KPK untuk menuntaskan semua kasus korupsi. Sebagai informasi saudara, sejauh ini KPK telah mengantongi bukti permulaan perbuatan korupsi sejumlah pihak dalam pengadaan tersebut. Diketahui ada 3 orang yang dijerat atas kasus yang diduga merugikan negara miliaran rupiah ini. 3 tersangka itu yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker Indomar Darmanta, kemudian Direktur PT Adi Inti Pandiri Kurnia, dan Rina Usman. Sebelumnya, perkara yang terjadi pada 2012 di Kementerian yang kini berganti nama menjadi Kemnaker itu disidik KPK sejak Juli 2023 lalu. Adanya dugaan korupsi di Kemnaker pada 2012 era Caimin tersebut dibenarkan oleh PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Oleh karena itu, KPK menutup kemungkinan akan memanggil dan memeriksa Menteri Tenaga Kerja atau Menaker pada saat itu, yang dimana saat itu posisinya diduduki oleh Caimin. Siap! Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Caimin ada yang disampaikan ke pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Berdiri memberikan aplaus kepada mereka. Ada proses penyidikan, gitu ya, yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik palsu. Menurut saya, dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama. Saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Caimin. Tapi ya, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini ya,
ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012. Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden? Apapun argumen KPK yang mengatakan bahwa ini tidak dalam konteks politik, itu pasti berdampak politis karena momentumnya terkait dengan menjelang pemilihan umum. Dan apalagi yang bersangkutan adalah calon wakil presiden. Dari titik itu kita bisa menganalisis dampak yang memungkinkan akan terjadi, misalnya adalah citra negatif terhadap Gus Muhaimin Iskandar. Dan orang tidak bisa disalahkan kalau kemudian mengambil kesimpulan bahwa KPK ikut memberi kontribusi di dalam tanda petik melakukan semacam pembunuhan karakter terhadap Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu sulit. Seru nih. Saya sangat yakin seperti yang disampaikan juga oleh Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya. Jadi saya yakin dan bismillah insya Allah semuanya lancar. Dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional.